Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman tani. Ini lagi di kebun jagung ya, karena kita rencana mau bersih-bersih rumputnya. Dan juga ada satu dua yang mati, mati kena virus busuk batang ya teman-teman ya. Jadi kayak di dalam-dalam itu banyak busuk batangnya, cuman karena habis kita semprot pagi tadi, kita nggak masuk sana, kita ngontennya di luar ya. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya jangkauan kita luas. Teman-teman, dan supaya kita selalu mengikuti channel Wiratadaya di pertanian ya, pertanian organik dan kompos ya. Dan yang jelas teman-teman, kita petani jagung begini teman-teman harus setiap hari kita datangi ya, karena ini udah buah teman-teman. Kita kalau sudah buah nggak kita datangi itu rawan teman-teman. Rawannya ada berapa faktor yang kita jaga ya. Satu, untuk jaga monyet itu teman-teman yang perlu kita jaga, karena itu tahu di pinggir hutan ya teman-teman, pinggir kebun karet itu kalau nggak kita jaga itu berbahaya teman-teman ya. Karena ini jagungnya kalau digodok udah mau enak, ini sudah rambutnya udah mulai hitam ya, berarti sudah agak enak kalau mau digodok ya. Jadi teman-teman, teman tani jagung khususnya yang perlu kita perbaiki, bersih bawah, terus kelilingnya bersih, karena ada dua penyakit di jagung ini ya teman-teman. Satu tikus, dua monyet. Itu kalau yang di pinggir hutan gini, pinggir-pinggir harus dibersihi, terus bawahnya harus disemprot yang bersih supaya kita tidak ada sarang penyakit. Nah, itu teman-teman ya. Jadi khususnya teman tani yang pertaniannya model-model di tengah-tengah lingkungan hutan begini harus waspada ya. Nah itu, jadi maklum teman-teman, agak jagungnya kurang besar ini karena kemarin habis panen yang kemarin tidak diolah tanah ya, karena kemarin bajak itu cuman dalam satu kelompok ini satu aja teman-teman, tapi dipakai sana sini, jadi sehingga Pak Budi ini nggak kebagian bajak, tidak bisa dibajak. Akhirnya langsung dia ngambil keputusan lah, tanam begini aja, ya keburu rumputnya tumbuh teman-teman ya. Jadi akhirnya begini ya teman-teman, penampakannya tidak, agak kurang besar ya, besar, jadi kecil-kecil. Tapi walaupun kecil, karena ini bibitnya bagus teman-teman, ini bibit modern teman-teman, bibit baru, ini bibit Maxi kalau nggak salah ya, bibit baru. Jadi kalau bibit baru itu uji cobanya walaupun kurang pupuk ya, namanya baru kan uji coba. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk cara kerja kita di jagung ini, kita terutama memang olah lahan teman-teman ya. Kalau olah lahannya kita maksimal, insya Allah buahnya ya maksimal. Karena ini kesalahannya itu cuman dari bajak kemarin teman-teman ya. Kan kemarin waktu panas itu banyak gantian bajak ini ya. Kita kemarin bukan panas teman-teman, udah bulan 1 ini kemarin ya, bulan 1 itu bajaknya gantian sana sini. Satu kelompok kita ada 23 orang, bajaknya cuma satu teman-teman ya. Tapi ada yang punya 5 hektar, 6 hektar, 4 hektar, 2 hektar gitu. Jadi kita itu nggak maksimalkan dipakai di sini. Kalau belum selesai nggak mungkin kita bisa pindah gitu teman-teman, karena kita sama-sama satu kelompok ini sama-sama menyadari bahwa kita alatnya cuma satu ya. Siapa tahu nanti kita ngajukan ke dinas provinsi, siapa tahu dibantu lagi ya, siapa tahu ini. Karena mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Timur masih memperhatikan petani ya, mudah-mudahan ya, supaya petani kita maju dan kita selalu, petani itu betah ya. Kalau kita selalu dipandu sama
orang dinas, petani itu betah teman-teman ya. Artinya ada solusi, kalau ada keluhan apa-apa ada solusi. Cuman keluhannya untuk di Kalimantan Timur sekarang ini, khususnya di kelompok tani perbatasan, itu keluhannya cuman bibit jagung sama pupuk aja ya. Karena semenjak untuk presidennya Pak Prabowo ini belum pernah dapat bantuan bibit jagung ya teman-teman, belum pernah, sebiji pun belum pernah ada yang kelompok daerah saya ini yang dapat bantuan jagung. Nah dulu kalau zaman Pak Jokowi masih bisa setahun 2 kali, setahun sekali masih ada lah. Nah jadi sekarang ini bibit jagungnya jong, nah pupuk aja nggak semua dapat teman-teman. Nah terus untuk petani, kalau kita mau nanam jagung yang lebar, sekarang bibit di Tengkulak itu udah 2.600.000 satu dusnya ya. Itu kalau kita ngebon sama Tengkulak ya. Kalau kita beli di toko itu 2.500.000 per dus per 20 kilo teman-teman. Jadi itu keluhannya petani itu nggak bisa nanam banyak begitu sekarang itu. Jadi sebenarnya petaninya semangat, yang nggak semangat duitnya teman-teman. Dari mahal harga itu loh, mahalnya harga bibit jagung di sini. Biasanya kalau zaman dulu itu paling mahal 1 juta teman-teman, zaman dulu ya. Nah sekarang ini makin ke depan jagung bibitnya makin mahal, pupuknya makin nggak ada. Nah itu jadi kita mengambil inisiatif bikin pupuk kompos teman-teman. Makanya ini aja kemarin kita campur pupuk kompos teman-teman, karena ini segini banyaknya ini pupuknya kemarin cuman ini kurang lebih hampir 2 hektar teman-teman, tapi pupuknya kemarin hanya 10 karung aja teman-teman. Harusnya kalau 2 hektar itu pupuknya sekitar 24 karung sampai 26 karung. Itu jadi kesulitan kita di situ. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.